Welcome. Assalamualaikum semuanya. Gaskeun. Welcome to Arsven. Welcome to Advent di sini. Oke, di sini disclaimer bentar ya. Oke. Ini 30 detik skip aja chat. Udah, well. Pengen dikit ya Bapak? Dari jam 15.46 1, 2, 3 Gak jelas banget. Ya. Yo. Kemana dah? Udah mulai belum sih? Udah. Yo, saya itu hai. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Selamat datang kembali di podcast setelah Makan siang. Let's go. Kita udah episode berapa ini? Episode 2. Ah, udah on the chat, bro. Serius mau podcast pakai gitar gitu ya? Hah? Serius mau pakai gitar? Oh ya. Kita sini aja. Jangan dong ngalangin muka. Enggak, coy. Jangan sponsor, Cok. Sponsor apaan anjir? Itu ada merek gitarnya. Tidak, nggak apa-apa, kita berdoa aja supaya Di bawah lem. Sekali chat. Jangan di atas. Tidurin kalau mau. Oke. apa kalian kangen sama kita, chat? Ya Sama itu. ya laki-laki sih orangnya. Iya. Ada yang baru, member baru. Iya. Orang baru. Kalian lagi, Ridho lagi, Eka lagi, pada lagi, yang bedanya nggak ada Syabil ya, karena di episode 1 itu ada Syabil. Sekarang di Betul. posisi sebelah sini adanya Geraldo. Oke. Geraldo. Perkenalan diri terlebih dahulu dong. What the fuck, kalian ngapain bro? Wow. Aduh. Adegan yang sensitif ini. This is normal, man. Oke, normal. Temen ya. Oke, siapa anda? Lihat kemana? Aku Gerald ya guys ya, Gerald bisa gimana? Oke, Panggil panggil gua aja. aja, panggil gua aja biar. Aku itu Gerald ya, panggil aja. Ya Aldo kan. Oke. Panggil aja Aldo aja, Aldo. Gila powernya sih, powernya apa energinya sih? Energinya ini. Kalau panggilan dari teman-teman kelas kita tuh Gabrieldo. Gabriel. Kenapa Gabriel? Dari wali kelas kita? Iya. Mana ada? Aku izin sakit itu waktu itu harusnya tulisnya Geraldo izin sakit. Ini mah Gabrieldo. Ya nama background namanya juga Gabriel ya. Iya Gabrieldo. Gabrieldo chat. Itu yang tulis. Oke. Oke, kenalan dulu kali ya, dia lebih dalam aja kali dia. Oke. Soalnya di episode 1 kan banyak kita kan. Nah, siapa sih kamu itu? Kenapa kamu pengen masuk ke sini ya? Pengen masuk ke sini? Jujur gabut di rumah. Oke. Selain itu itu terlalu apa ya? Basic. Terlalu simpel. Simple. Enggak, sabar, lanjut dulu. Kenapa gabut, coy? Gabut ya. I have nothing to do in home, man. Just playing laptop, man. Just playing laptop. Hell, bro. Amerika, dem. Nah, Oke, selain gabut deh, selain gabut. gabut ya. Aku ngeliat episode pertama kalian tuh ya di pada sambil di rumah itu lah. Pokoknya itu like bro, it's like kind of fun. Oke lah masuk situ. Jadi udahlah. Why not I join in here, bro? Oke, jadi mikirnya mana fun gitu. Ya, yang fun, kemarin fun. itu. Terutama dari No Planger, guys. Yes. Orang paling player satu dunia ini, satu dunia ini. Bro. Kesayangan. Anak kesayangan. Ada tujuan tersendiri nggak kenapa kamu lu masuk sini gitu? Agak ada sih. Nggak ada ya, cuma- Having fun aja, bro. Oke. That's good, bro. Ya, bro. Tapi apakah Anda bakal ada di episode-episode selanjutnya? Anda apa sih ganti-ganti? Lu. Tadi kamu, terus tadi lu, terus sekarang Anda. Terus tadi Mane juga ada nggak jelas. Oke, lu gua aja deh, Bebas dah, asalkan satu konsisten. Ya, lu gua, tapi harus konsisten lu gua. Orang Mane konsisten atuh. Ya jangan. Aku jangan. Nggak apa-apa sih. Tapi ya udahlah, nggak apa. Kita lu gua aja. Udah gua aja dulu.
Tadi apa? Apa sih tadi ngomong apa ya? Apa Lupa ya? ya? Tadi ngomong apa ya? selain gabut. Oh udah deh. Apaan? Apa? Selain gabut? Ya. Oh tujuan tadi ya tujuan ya? Emang iya, ayo selain gabut tadi. Oh sih Have fun aja, have fun. Oh iya, Kan ya. udah, have Iya, fun. oke. Evan mah yang jawaban kenapa dia masuk sini. Tujuan have fun buat have fun. Tujuannya Gabut karena gabut. Oh, ya yang nggak ada tujuannya lah ya, lebih spesifik nggak ada lah. 5 in and pakai fun aja. Oke. Apa yang sedang Anda lakukan? Anda lah. Konsistensi. Apa yang sedang kamu lakukan saat ini? Maksudnya kayak apa ya? Kayak misal dia nih di episode 1 dia bilang dia seorang bisnisman gitu lah. Terus dia tuh apalagi sih Gal? Dia tuh bisa gitar gitu-gitu, dia suka musik. Mana bilang juga dong biar kayak kita biar. Oke, gua mau pelajarkan. Good. Iya. 6-7. Lanjut. Jadi gua Oke. itu pelajar pengangguran. Kita fokus pengangguran, kita nggak pengangguran lah. Kita pelajar, Kita pasti kita pelajar, bro. pelajar. Oh iya betul. Kalau dari pekerjaan iya pengangguran. Iya. Gak ada kerjaan gue ini cuma belajar ke sekolah baliknya gitu doang. Oh, berarti nggak punya kayak pekerjaan kayak si Galen lah ya. Oh, berarti apa yang kamu suka deh? Gue kerjaan, Cuk. Kan itu termasuk pekerjaan lah, bisnis itu. Masuk. Bisnis, Oh, masuk iya. bisnis. Oke, alright. oke. Dapat duit kan? Iya, Ya, iya. ya. Duit nomor berapa lagi? Apa tadi cuy? Duit nomor berapa? Enggak dia nih gimana apa? Oh, oke, gadit. Gak apa-apa lah, semangat lah, semangat apa lah. tadi pertanyaannya? Konsisten. Iya dia ya kayak kita aja deh. Ya, soalnya. Enggak mah, gua ngomong apa sih? Cepet banget kan ini pertanyaannya tuh. Duit nomor berapa? Ini orang nanya ke si Galen, duit nomor berapa kata dia duit? Satu. Maksudnya gimana tuh? Enggak ya dalam kasta yang paling butuh, maksudnya yang paling dibutuhkan itu keberapa menurut mana? Nggak mencakup agama kan? Ya betul. Bebas asa sopan. Ya dari kehidupan aja deh, apa yang kita butuhkan aja deh. Oke, kalau uang sih Bodong kata nih gua dong. sih nomor 2 lah. Nomor satunya siapa? Nomor satunya. Itu siapa sih? Oh tuh? apa? Sorry. Nomor satunya McLaren. Sabar. Tapi kan What? duitnya dari McLaren mana? dia dapatinnya kan pakai duit. Iya, Ya itu. Nah, duitnya itu dari dia tuh. mana? Dari lotrek bisa. Orang tua. What the fuck is this tipe opsi itu? Hey. Bro, Let's go, Cek. Terus apa lagi nih? masih lanjut nih, cut aja deh, cut aja. Ulang. Katanya. Udah nggak usah dikat, lanjut aja dah, lanjut aja dah. Nanti dikat nanti editing. Kenapa nggak ulang? Tadi sampai mana tadi? Terlalu ini. McLaren itu nomor 1. Nggak, kenapa McLaren kan McLaren dapatnya dari duit. Kan kata Mane bilang Yang paling dibutuh. Sabar ini yang paling dibutuhkan kan. kan Padil bilang Lu aja deh. Kok jadi soft spoken gitu, Bro? Padil. Bro jadi normal, guys. Formal. jadi Padil bilang katanya kan tadi yang dibutuhkan ya. Emang kalau misalnya McLaren, oke kita definisiin dulu deh ya. Oke, Kebutuhan oke. sama keinginan nih Oke, yang oke, gimana yang tuh? udah diajarkan juga nih di materi IPAS atau mata pelajaran IPAS ya. Kai. Kalau kebutuhan itu adalah sesuatu yang kalau misalnya kita nggak dapat akan ada suatu hal yang buruk yang bakal muncul. Kalau misalnya keinginan, ya meskipun kita nggak dapat, ya nggak apa-apa gitu maksudnya. Bro, can you just shut up? Oke, Itu sebuah Oke. Jadi ini maksudnya suruh revisi atau gimana? iya revisi dong. Itu Oh, bukan revisi. sebuah kebutuhan. Mana nggak punya McLaren juga, mana masih Nah, hidup. masih hidup kan sampai sekarang. lagi. Aduh, ini gimana sih? Tuh, jangan. lu masih hidup gitu maksudnya. Kalau sama nggak punya McLaren juga. Nah, jadi Oke. apa nih kebutuhan? Kebutuhan pertama gua itu makan minum. Nah, Ya itu. Iya, sepakat. iya. Ya nggak sih. Betul. Nanya uang Chat. nomor berapa? Uang nomor berapa? Uang nomor 2 tadi. Tetap ya. Untuk mendapatkan makanan dan minuman itu butuh duit. Nggak Butuh juga. MBG. Oke, yes. Nice. Nggak juga. Oke. Tadi apa? Enggak jelas. Kenapa nggak juga? Kenapa uang? Kan tadi orang bilangnya makanan dan minum itu bisa dapetin karena uang kan. Oke. Kenapa nggak juga kata mana?
Ya karena salah satunya MBG kan selain itu deh, selain itu. Selain deh. itu ya, Iya. yang lebih mencakup lebih ke masyarakat lagi nih. Mulung bisa? Mulung juga kan nyari duit, Nyari duit gitu deh. belikan Iya, makanan. kan? Nah, Enggak, salah. Apa mulung makanan? Itu visinya. Ketemu. Itu. Iya itu. Kurang lagi. Bro, next topic aja. Cosplay homeless man. Next topic aja, next topic. Apa ya tadi gua Ido. ngomong apa ya? kenapa gua? Nggak usah lah, nggak usah yang terlalu dispesifikin lah, yang nomor satu kebutuhan gitu mah. Tadi orang mau nanya apa ya, lupa banget cu. Apa sih? Enggak. Apa ya? Kok lupa ya? Apa sih? Apaan yang sensor? Apa? Hah? Ya udah ngomong aja. Lebih dikurangin. Nanti di cut apa? Apa sih? Nggak apa? Orang mana? Oke, aman aja nggak? Apa sih itu nggak kasar? Iya nggak kasar bro. Sunda asli nggak kasar itu. Gila. Anjen. Oh iya, saudara kan tadi kita bilang MBG ya. Nah, saudara kita judulnya aja podcast setelah makan siang. Apa itu maksud podcast setelah makan siang? Ada yang bisa jawab nggak? Podcast setelah makan siang. Apa ya? Oke. Kita habis makan siang langsung podcast. Ya itu terlalu jawabannya. Jadwal podcast sih menurut aku. Iya, maksud makan siang itu gimana sih? Ya Habis- gini deh. habis makan. Gua kasih tahu aja deh. Kita tuh pakai judul podcast setelah makan siang itu karena biasanya kita ngobrol-ngobrol setelah udah makan MBG. Pas lagi makan juga. Pas lagi makan juga, tapi karena ya masa lagi makan ya, Kita lagi videoin makan kan. ya udah setelah aja kan, setelah juga kan kita sering juga ya. Nah jadi kita tuh dibuat dengan judul podcast setelah makan siang karena emang faktanya kita udah makan siang, udah dikasih MBG dan ya terima kasih Pak Prabowo atas MBG-nya MBG. Ah. Prabowo. dan meskipun banyak kritik ya tentang MBG ini ya serius bener ya Ya, banyak itu kritik banyak banget kritik, nih itu fakta ya. MBG ya tapi jujur aja sebagai siswa kita merasakan manfaatnya gitu ya, Dan juga harus bersyukur ya. bersyukur Yes. karena manfaatnya banyak banget. Banyak, bro. kita Banyak banget, bro. uang nggak terlalu banyak ngambur Ya, lah itu ya, hemat. atau bisa aja kita nggak ngeluarin uang mungkin, terus ya bisa aja ada orang yang di rumahnya nggak makan seenak yang ada di MBG ya. tapi Betul. di MBG dapat kan itu. Nah. Itu manfaat banget ya, cuma di luar dari banyaknya kritik ya terima kasih banget lah ya ke Pak Prabowo. Thank you banget Pak Prabowo. Thank you Love you, banget Pak Pak. Prabowo. Oke, ini kan ada member baru nih. Masa tanya cuma segitu ya? Nanti Oke, apa Apa lagi ya? ya yang harus ditanyain dengan orang apa ya? ini? Apa ya? Oh iya nih, misal dari pertemanan, apa yang lu suka dari orang lain dan apa yang lu nggak suka bro? Buat HP nih. Oke, yang gue suka pertama Premier Harry Go, orangnya seru, Oh, oke. seru, kayaknya bercanda, oke, oke, yang Premier ya, yang Premier oke. Yang kedua, ya apa ya bisa dibilang ya, kalau untuk pertemanan aku sih bisa aja, bisa mencakup semua hal gitu. Aku nggak banyak apa-apa, cuman yang dari yang gak suka itu, yang orang yang kedua gitu, ketika dia berteman dengan satu orang, misalkan di depannya tuh kayak gini pas di belakang lu tahu gak sih si gini tahu kan maksud gua Enggak bercanda. Kayak dia nggak punya topeng kayaknya, cuy. Orang nggak punya Dia topeng. tetap menjadi the same guy ketika bertemu siapapun ya gitu. Yes, memonya terlalu kecil. What? Memo. Mau ngomong apa ya kita hari ini? Chan? Topiknya apa nih guys? Topik utamanya apa nih, Rizky Eka? Apakah Anda mempunyai topik? Jujur saja saya sebagai host, Tidak ada. kita cerita dulu aja deh, kenapa kita lama banget postingnya. Mau nggak buat cerita? boleh banyak kejadian soalnya. Iya, Cok. Oke. Tapi Jadi, dikit. Banyak banget. Oke ceritanya ya coba sorry banget ya buat kalian yang udah nonton atau bahkan pengen banget ngikutin nih perkembangan dari Advent Studio, terkhusus di podcastnya. Sorry banget karena kita lalai lah, masuknya nggak lalai sih, ada beberapa faktor yang ngebuat kita telat atau bahkan lama banget gitu. Kenapa nggak upload, nggak syuting? Sebenarnya kita udah syuting episode 2, cuma di situ banyak kritikan, banyak banyak masalah, banyak pokoknya di situ kurang banget lah di episode 2 yang kemarin syuting itu. Jadi alhasil itu nggak diposting lah. Terlebih karena kita adalah seorang pelajar, kita juga memikirkan dampak lah ya, kita Dampak memikirkan kedepannya. dampak
takutnya kita mendapat apapun itu kritikannya tuh ngebuat kita kayak apa ya, mental health mungkin jadi kurang, atau bahkan kayak membuat kita depresi mungkin karena itu. Nah jadi kita putuskan di episode 2 itu nggak kita ini ya nggak kita upload publish ya. ya, jadi uploadnya sekarang aja lah, sekarang aja bro. Dan apakah kita masih peduli dengan kritikan orang? Peduli, harus lah ya, peduli harus. Tapi apakah kita harus mendengarin banget? Ya harus juga. Kenapa? What the fuck man, like Kritikan harus didengar. tapi harus dilakukan Maksud semua enggak? didengar, oke didengar emang didengar, tapi apakah harus berarti lakukan? Nah, kita celah apa? Kita Bedah. dan memilah Oke, milih mana kritikan yang bisa kita ambil pelajarannya. Oke. Oh Udah itu gitu jawabannya. Ya udah apa Oke. lagi? Jadi kalau misalnya kedepannya ada kritikan lagi nih, terusus waktu itu ada di episode 1 yang komen lah. Dia tuh komen katanya episode 1 itu udah bagus katanya, suara clean. Terus tapi kurangnya di editing katanya, nggak ada editing banget ya. Oh, Ada editing iya, banget iya, tuh, iya. ada kejadian yang harus di-cut nggak di-cut sih. Jadi ya udahlah. itu masuk kritikan kan. Tapi itu ada kritikan yang sangat positif karena itu dari netizen juga, bukan dari orang-orang kita. Nah, tapi kalau misal pertanyaannya apakah ada gitu teman-teman kita yang kritik tentang kita, ya pasti ada lah ya. Bahkan member-member juga ada juga yang kritik. Kalian tahu nggak sih ada member yang kritik? Ordal dalam. Kok ordal sih? Ordal. Nggak jelas. Siapa yang kritik? Enggak, kalian tahu nggak? Nggak. Oh, nggak tahu ya. Ya pokoknya ada member lah yang kritik tentang ya topiknya terlalu berat gini. Tahu. Ya kan, tahu kan? Tahu nggak? Siapa sih? Emang iya. Siapa ya? Topik kita emang terlalu berat ya episode 1 ya? Mungkin. Bukan episode 1 yang kemarin syuting episode 2 ya. Emang Topiknya apa emang? Ya topiknya Indonesia Emas. Indonesia Emas 2045. Apakah itu berat ya? Berat banget bro. Kata mereka berat katanya, terlalu berat itu gini ya. Jadi alhasil itu kan masuk kritikan yang aduh gimana ya? Kayak oke, Takut bermasalah gitu. iya tapi masalah. Terus terlebih mereka adalah member gitu. Member kita juga ya udahlah kita terima aja. Jadi alhasil nggak diupload dan kita syuting lagi yang baru kan. Oh. Dan pertanyaannya apakah topik berat itu salah? Enggak kan? Enggak lah. Kalau menurut mereka Indonesia Emas itu adalah sebuah topik yang berat, tapi itu nggak menutup kemungkinan kita untuk dibahas gitu maksudnya tuh. Kayak hal kayak gitu tuh wajar nggak sih kita bahas karena kita juga termasuk seorang anak muda yang warga negara. ya warga aja yang diharapkan bahkan ya sama pemerintah untuk bisa menuju Indonesia Emas nanti kan. Iya betul. Ya wajar aja kita bilang kayak wajar. gitu, wajar. Betul. Ya kayak gitu sih di episode 2 kemarin ya. Thank you, sorry banget nggak upload dan semoga yang ini diupload semoga. Bismillah. Amin. Ya Editor ya. harus diedit siapapun itu, mana harus ngedit dong. Kenapa orang? Ya kan. Kan ini jago. Ya Orang nggak ada skill editing, kocak. skill editing apa itu banyak jedak-jeduk capcut. Itu kan preset. Preset. That's not editan orang. Oh emang Itu iya. editan orang lain. Oke, sekarang mau bahas apa? Apakah kita bakal kedepannya dan sekarang apakah kita akan membahas suatu hal atau topik yang berat apa enggak menurut kalian? Apakah diterima tuh kritikan orang yang kayak berat gini katanya? Bakal diterima nggak sama kita kritikannya atau Tergantung komentarnya sih. ya komentarnya katanya topiknya berat katanya. Apakah mana yang Berat? mikir? Iya cuy. Emang diangkat gini. Emang seberat apa gitu maksud mereka tuh? 2 ton. Gua nggak tahu cuma kayak bilang, apa ya? berat gini. Ya kurangin lah level topiknya katanya. Oh, itu buat pembahasan untuk bagi pelajar itu terlalu berat mungkin bagi Berat. dia. Enggak, Oh, sabar. mungkin bukan terlalu berat ya sih, bisa jadi atau mungkin aja kita nanti ngebahas sesuatu yang kita sebenarnya kurang paham terkait hal itu, jadinya nanti ada kesalahpahaman di situ. Nah, Mungkin iya, banyak orang yang mereka percaya. bilang lagi kayak gitu. Nah, topiknya katanya. mungkin karena di luar Di luar nggak cocok. pengalaman kita. Nah ya terlalu berat juga, jadi mungkin takutnya ada kesalahan, jadinya bisa ada kesalahpahaman lah, Blunder yang lah. merugikan gitu. Iya, takutnya blunder kan. Ya, takut Waktu blunder itu lah. juga ada member yang bilang kayak ya kan kita masih pelajar gitu, kita masih butuh edukasi gitu. Kenapa kita harus membuat konten edukasi? Ya terus orang tuh dalam hati kayak ya apa salahnya kita buat edukasi gitu? Apakah orang yang mengedukasi orang
dia tidak butuh edukasi ya dia juga masih butuh. Ya kan? Yes. Jadi ya kita juga niatnya apa ya? Niatnya ya have fun kita bikin podcast. Kalau misalnya ini mengedukasi malah jadi bagus kan? Yes. Iya betul. Dan kalau misal topik berat itu juga menurut gua itu bagus. Kenapa? Karena bisa membuat otak kita berpikir kritis, terus membuat pembahasan yang menambah wawasan bisa jadi kan? Yes. Betul, Betul betul. Nah, terus kalau misalnya mereka bilang itu topiknya terlalu berat gini, gua nanya, ada rekomendasi nggak apa yang harus diobrolin? Kalau misalnya topiknya nggak berat, terus nggak ngebuat kita ngomong panjang lebar, ya sebentar dong podcastnya berapa menit? 5 menit kali. Cuma, oke, nama gua udah Langsung. beres. Thank you for watching man. Iya, masa kayak gitu doang ya kan? Nah, jadi menurut kalian nih gua bertanya deh kepada kalian, apakah kalian ingin podcast ini tuh seperti apa sih pengennya? Kayak ini yang member yang selalu ada atau kan di 2 episode ini yang ada ya berempat ini dan dia di episode 2 lah ya, dia 1 episode doang. Nah, gua cuma mau nanya mau diapain nih podcastnya, mau bahas apa di podcast ini tuh? Jawab dong. Oke. Kalau menurut orang ya, kita ngebahas sama kayak ketika kita lagi ngobrol biasa aja, ngebahas sesuatu yang bisa menambah wawasan gitu dan mengharuskan kita untuk berpikir kritis kan. Kalau kita lagi makan MBG atau ketika setelah makan MBG kan kita selalu ngobrol nih, tapi tanpa di videoin kan. Nah, di obrolan-obrolan kita tuh itu pembahasannya juga berat. Kita membahas sesuatu yang berat, mengharuskan kita berpikir kritis gitu dalam, terus membuat teori-teori sendiri juga. Nah itu tuh nggak apa-apa seharusnya mah, karena itu juga kayak melatih otak kita untuk selalu berpikir kritis gitu. Nah itu dia dong. Itu penting jadinya. Oh, jadi mana pengennya ya udah kita lanjut aja sesuai dengan obrolan yang kita sering lakukan setiap hari kan. Iya, betul. Nah menurut yang lain gimana? Sepakat. Ya. Ada alasannya nggak kenapa harus sepakat? Atau bahkan ada yang kontra gitu? Nggak deal, gue pengennya yang lebih enjoy aja, yang lebih nggak berat gitu. Bagi gue sih Aman aja. Ya? Itu kan benar seperti yang Dido katakan tadi. Iya. Emang apa ya? Kalau misalnya podcast nih, terus mau ngomongin apa kalau nggak ada pembahasan maksudnya? Betul. Iya. Kayak Kalau misalkan gak ada pembahasan ya, sorry interrupt. Kayak kalau nggak ada pembahasan ya penonton chat nanti kayak chat. Kayak penonton viewer kita kayak mau nonton apa? Iya, kayak apa yang mereka dapetin? Apa yang bisa diambil dari video ini gitu kayak video ini kayak bro, apa tujuan mereka bikin? Ya, betul, makanya apa ya, bagus lah kalau kita ngebahas yang berat-berat gitu. Walaupun kita mungkin bakal ada salah dikit, tapi salah kata gitu. Itu wajar kan dong? Wajar. Kita sebagai anak muda kita harus terus mencari tahu gitu ya kebenarannya. Iya, betul. Pada orang lain juga sama aja pasti ngebahas seperti itu, meskipun mereka salah juga. Tapi menurut lu pembahasan itu harus berat terus atau gimana? Ya gini. Mana yang jadi ya? Ya udah mana aja deh yang jawab. Apa pertanyaan? Jadi kan kata lu pembahasannya itu gak apa-apa berat. Ya. Apakah di setiap podcast kita tuh harus berat terus atau ada yang enjoy-nya juga? Nah, pembahasan berat tuh sebenarnya tergantung preferensi orang. Ada yang orang misal ngebahas tentang Indonesia Emas 2045 salah satunya yang waktu kita yang dikritik ya. Nah itu ada orang yang menganggap itu adalah topik yang berat. Nah ada juga yang menganggap itu adalah topik biasa aja gitu dan bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan tidak dianggap berat gitu. Jadi ya kalau menurut orang mah ya lanjut aja topik seperti yang biasa kita lakukan ketika kita berdiskusi pas lagi misal makan MBG atau setelah makan MBG kan kita suka diskusi kan. Nah, di situ kita ngebahas random aja gitu, ngebahas yang ada yang berat, filsafat, metafisik dan lain-lain itu kita bahas gitu. Walaupun benar atau salahnya kita nggak tahu secara pasti ya. Yang pasti itu cuman keluaran dari pikiran kita. Sama kan ini juga bilang dibilangnya ini pun kebanyakan waktu kita ngobrol di luar kamera itu menurut pendapat kita dan biasanya kita juga mengiringi data dan faktanya agar agar argumen kita itu bisa bisa diterima orang kan. Misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia nanya apakah kita akan terus mempunyai atau memberikan topik yang berat di podcast, ya jawabannya nggak selalu karena seperti yang tadi aja yang sebelumnya yang waktu kita ngobrol dari awal sampai akhir ya itu nggak seterusnya kita ngobrol topik berat. Sekarang aja topiknya nggak berat kan, cuma membahas yang kemarin kan. Ya kayak ada bercandanya, ada kepelengeran doa Raya ya kan. Terus Mukanya ikonik banget ya, lucu banget Sak. Nah terus tadi orang udah ngomong ini belum? Kenapa kita pakai topiknya yang berat?
Belum. Enggak, maksudnya yang di nge-freeze itu nge-freeze. Belum. nge-freeze. Belum sama sekali. Belum apa nge-freeze? Emang belum. Nge-freeze. Lah emang nge-freeze ya? Yang orang bilang ini loh, yang orang bilang kita tuh pengen ngasih insight ke orang. Oh itu udah di frame itu udah, tapi karena Iya, tapi itu nge-freeze gak tadi? harusnya nge-freeze kan setelah kita ngebahas, setelah dia nanya ke orang itu. Ya, mana itu lanjut nge-freeze. Nge-freeze ya, nge-freeze. Iya. Oh, berarti ya udah kita ulang sampaikan ulang kalau misalnya kita tuh bikin podcast ya selain untuk have fun ya, selain untuk berbincang seperti di luar kamera, kita juga ingin atau apa ya ingin memberikan insight kepada para audiens agar apa yang mereka tonton nggak cuma kosong banget. nggak kosong banget gitu kan. ada sesuatu yang mereka dapat gitu. Iya. Nggak terus-terusan bercanda lah. Iya. Ada ilmu yang diselipin. Nah itu yang, nah kalau misalnya kritikan yang mereka bilang ya member-member juga kan orang bilangnya member yang kritik katanya topiknya terlalu berat. Kalau misalnya nggak berat, kan kalau misalnya topik berat nih kita punya otak yang kritis, kita berpikir kritis, kita ngebahasnya juga dengan pendapat kita dari hasil pemikiran kritis itu. Nah kalau misalnya topiknya nggak berat, apa yang bakal kita sampaikan, apa yang bakal kita obrolin, apakah bakal selama saat topik berat nggak kan? Nah itu dia. Makanya topik berat itu termasuk apa ya? Termasuk salah satu yang kita akan lanjutkan lah ya. Gua bakal bilang gua nggak bakal berhenti untuk melakukan ini. Maksudnya apa ya? Yang topik berat ini kalau misalnya kita masih lanjut podcastnya, ya masih aja ada lah diselipin beberapa kayak misal pertanyaannya yang ngebuat kalian mikir gitu kayak apa ya jawabannya, itu pasti aja ada gitu di beberapa momen. Nah kan waktu itu juga orang nanya ke mereka, emang apa yang bakal kita obrolin, apakah kalian punya rekomendasi gitu untuk podcast kita mau ngobrolin apa. Ya seperti yang tadi orang bilang, kalau misalnya podcastnya nggak topik berat, apa yang bakal dibicarain gitu kan. Nah itu dia sih, itu yang nge-freeze sampai mana sih, yang MBG udah belum? Belum. Kan itu Itu nge-freeze waktu pas ngobrol pembahasan berat. Jadi MBG-nya tuh banyak banget. Banyak banget dong, itu berapa menit cuy? Iya, sorry banget. Aduh. Ya udah, kenapa nama judul Nge-freeze, nama nge-freeze, judul? nge-freeze. Enggak. Bohong banget deh. Sumpah tadi nge-freeze. Nggak bohong. Oh, iya. Kenapa judul kita itu podcast setelah makan siang? Ada yang bisa jawab gak? Wih. Kayaknya. Oh, ketemu filenya nih. Ketemu filenya. Ya mana udah searching dulu di otak mana? Apa ya? Apa jawabannya lo? Pertanyaan tadi apa? Hilang nggak filenya? Lupa di save. Kenapa podcast kita judulnya podcast setelah makan siang atau PSMS? Oh, karena sebelum kita membuat podcast ini kan kita tuh suka berdiskusi ya pas kita lagi makan siang. Yes, Atau pas setelah makan siang juga kita selalu berdiskusi membahas sesuatu hal gitu, mau filsafat, metafisika atau apapun itulah yang membuat kita penasaran gitu. Karena dari pertanyaan-pertanyaan kita tuh pembahasannya kita bahas di pas kita lagi makan siang atau apapun itu makin panjang kan. Yeah. Nah, jadi di situ Fadil mulai berpikir untuk membuat sebuah podcast gitu. Nah, jadi terus berpikiran untuk nama podcast atau nama podcastnya kan Judulnya. itu berkaitan atau ada kaitannya dengan apa yang sering kita lakukan gitu setiap harinya di sekolah ini gitu. Yes. Jadi ada hubungannya antara podcast kita dengan makan siang ini gitu. Makan siang tuh apa dong? Makan siang. Nah maksudnya apa yang kita makan dari makan siang itu? Ya MBG. MBG. Gak perlu ngemot. Jadi kita say thanks saja ke Pak Prabowo ya, karena di luar dari banyaknya kritik tentang MBG ini, Tapi juga banyak manfaat. banyak manfaatnya. Saya jujur aja sebagai siswa, gue aja jujur sebagai siswa, dan kalian juga pasti merasakan manfaat ya dari dari MBG itu kan, kayak bikin kenyang, bikin hemat uang Betul. gitu. Dan kalau misalnya ditanya apa pendapat dari kritik orang, ya gua mau gimana lagi, ya emang orang tuh kritik karena mereka punya alasan kan. Iya, Orang kritik karena mereka punya alasan, tapi ya balik lagi itu kan bermanfaat untuk kita kan. Iya. Jadi ya gua mau ikut kritik juga ya gua ngerasain manfaat MBG. Gua nggak ikut kritik ya kayak nggak ngedukung orang-orang yang ngekritik MBG kan. Jadi ya udah gua netral aja lah ya. Apakah kalian kayak gitu juga? Nah menurut kalian MBG itu
bagus apa enggak? Apa gimana? Bagi aku sih bagus ya, karena kebanyakan orang tidak apa ya, mereka tuh nggak makan, sebagian dari orang ya nggak makan menu yang disediain bagi ayam itu fakta chicken katsu atau burger gitu kan, itu malah mereka kayak merasa bersyukur gitu. Mana sering nggak sih ngeliat di klip di TikTok atau di Instagram itu kayak ngeliat kayak kadang-kadang ada orang atau siswa tuh bilang, Pak ada sisa MBG nggak gini-gini. Oh iya. Ya, kan suka ada ya. Berarti sangat bermanfaat lah ya untuk kita sebagai orang yang jarang mendapatkan menu makanan seperti itu ya. Betul. Kenapa terlalu tegang, nyantai aja, relax. Chill. Ini I'm not tegang, bro. I'm just chilling. Ini kayaknya malas gara-gara nge-freeze nge-freeze. Enggak, Cok. Orang lagi mengolah. Enggak, ini kita semua ini nge-freeze tadi coy, jadi malas. Nge-freeze. Kan ini dia nge-freeze. Ini kalian nggak lihat Sigma mau Sigma boy. Pakai lagi Apa, bro? Iya. Menurut lo ini Apa? MBG yang paling enak apa? Top tier. Top 3. Top 3. Ya top 3 aja dong, top 3 aja. Apa aja tuh? Yang ketiga itu adalah burger. Terus yang kedua kentang. Yang yang ke satu ayam apa? Geprek. Yang ayam geprek itu yang Sambal mentah. Mentah. Sambal apa? Sambal mata. Betul, Mas. Itu enak. Kalau udah makan kenyang terus enak juga tuh. Itu top Oh, tier. kenyang lo. Enak, kenyang, bro. kenyang lah. Apalagi 2 porsi. Itu. Lumayan lah, lumayan kenyang lah. Lumayan. Ya, bersyukur, bro. Ya karena ini pertanyaan enak. Yes, pertanyaan Oh enak. iya. Paling enak. Paling enak ya. Kita bahas sesuatu yuk, apa yuk? Buat Aduh malu cuy nih, Harus yang nge-freeze nih gara-gara nge-freeze ini. Jadi bad mood nih admin aja. Masih nggak Jangan bad bad mood lah, harus. Nggak bad mood kita ya udah. Ya terima udah aja sih, itu. gitu kan. Itu Terima apa konsekuensi, saja, itu ya. konsekuensi. Ya, kita bahas. Udah nge-freeze yes ya. Ya Bahas deh. apa ya? Gua ada cerita nih. Lu ngapain? Buku apa ini? Apa ini? Bahasa Inggris. Coba ngomong bahasa Inggris dong. 50. Parah. Membuli. Kelas 12 KA bro, susah banget. 12. Say sorry Ben, so sorry bro. What the? Pak nggak apa? Jangan disebut kelasnya dong. Lah kenapa nggak jangan disebut? Kita real lagi di sekolah kan, ini sebagai Masih ada yang Lama nih buka ini sih. Gila banget. biar Ya, yes. Astagfirullah. Itu oke. Kelas 12 oke, bahasa Inggris pasti susah. Kenapa lu sebut kelas kocak? Lah kenapa sebut selat? Sebut selat. Selat mana? Kenapa sebut kelas salah? Sorry. What's wrong with the kelas? Nggak tahu. Kirain nilai mana, Dok? Kalau nilai orang bakal diketawain tuh. Bisa Arif. Ya jarang kan main dapat 50 jarang, Dok. Iya sih. Nggak jarang, nggak pernah kan? Nggak tahu tuh. Lah, MTK itu MTK mana yang paling buruk berapa MTK? 50 kayaknya. Emang Wih, iya? Yang Cok. kapan, Masih Cok? mending. Waktu ulangan waktu harian itu cuma 50. Oh, yang di rumah ya? Yang PJJ Bukan yang di sekolah. Emang iya. Bener cok 50. Cok. Nggak apa-apa lah, itu kan bagian dari pelajaran kan. Betul. Emang apa sih itu materinya? Apa? Iya, MTK-nya apa materinya? Trigonometri. Kita lupa lagi. Trigonometri. Baru. Enggak cok, yang udah lama lagi lah. Lumayan lama ya. Itulah adalah Apaan sih? Ini mau bahas apa cok? Ya, sorry, Bahasa apa sorry, Dil? sorry, sorry. Hah? Bahasa apa Dil? Ini nih, gua ada cerita nih. Apa tuh? Apa Kemarin tuh? kan gue ikut eskul ya. Ikut eskul yang ngebahas atau ngobrol-ngobrol tentang keagamaan lah. Kita sebut saja Irma lah. Irma, gua ikut Irma kan. Oh ya gue juga sama. tapi Kenapa nggak kemarin masuk. nggak ikut? Malah. Bukan males dong. Ya maksudnya sehat ini. Tandain. Kemarin ngomongnya pengen main laptop. Aku jelasin. Bener. Aku main laptop itu because I want to make perfect my proposal. Wah. Buktinya gua ngumpulin lu enggak. Apa? Kan kita mah nggak ada waktu buat ngeprint. Oh. Is Daril? Enggak real kok. Real lah. Seenggaknya selesai. Oh, Ngeprint juga sama Counter mama. kita kena counter kita. Kenapa mereka bergelut tuh? Chill. Siap. Lu proposal udah belum? Udah lah. Tapi ditolak awal. Ditolak. Tolong Itu apa tolong? Ditolak. itu kenapa, Bro? Kenapa? Ada latar belakangnya. Iya, latar belakang nggak boleh katanya. Tapi ada latar belakangnya enggak lu? Enggak kok. Ada daftar isi ya Anda ya? Nggak ada. Oh enggak ada. Gua ada daftar isi. Dok. Ini dia ada daftar bukan daftar isi, latar belakang. Sekarang ada nggak? Latar belakang apa? Di awalnya ada latar. Oh, berarti AI ngerjainnya. Enggak, latar. Ah. Cok,
apa latar belakang? Kalau lo tahu latar belakang proposal ada latar belakangnya nggak? Apa langsung ke bab 1? Enggak ada latar belakangnya. Oh, ada. Lah kok ada latar belakang? beda guru beda Beda itulah. guru, Bro. Iya, kenapa ya? Beda guru. Katanya dimarahin ini kenapa ada latar belakang kan? Kamu kan latar belakang harusnya ada gitu. Sakit hati ngasih do itu mana keluar berapa duit? 20 ya? 13. 13. Dua kali kan? 2 kali aja bro. Iya, jadi Kenapa nggak minta ganti rugi? Enggak, satunya 13. 16 lah. Saya 13. Jadi 26 dong. 13 Iya, tambah 26. 11. Oh, 222 21. Mau nah. 24 kocak kalau Itu bisa ngitung, Cok. 24. Iya, Jadinya kurang. Oh gila itu boncos lah. Boncos Iya, gak sih? lumayan Banyak duit lah ini orang-orang trader dah. Ya. Mana ada Iya, coba iya, aduh. Gila, ini Minta uang, Dok. nih. Jajanin Kok aku. tiba-tiba kesini? Orang-orang tadi mau cerita nih padahal. Oh iya, Oh iya, sorry, iya, sorry. iya. Kalau kemarin kan disebutnya sekolah itu kajian kan. Hmm. Kemarin kajian itu membahas tentang filsafat katanya. Yo, filsafat ya. Ini topik berat nih, siapkan mental dan otak kalian ya. Cangkel euy. Kalian tahu kan kayak filsuf Yunani. tahu. Tahu nggak sih? Tahu, Salah satunya yang siapa? Aki-aki itu siapa sih? Wah, parah. Oh, Plato. Ya, itu. Plato, Socrates, Aristoteles. Ya, Socrates, nah itu dia. Ini kan nyambung ya filsafat kan ini gua tuh Irma tuh adalah kalau misalnya nggak tahu ya Irma tuh adalah organisasi atau ekstrakurikuler wajib di sekolah kita yang yang kayak keagamaan gitulah kayak apa sih kalau orang lain dia rohis ya apa ya Ya Rohis. Rohis. Rohis di SMP Rohis tuh. Ya. Di SMK Irma. apa bedanya dong? Nggak tahu Irma apa? Ya, Singkatan dari ikatan apa? remaja masjid. Kalau Rohis? Nggak tahu, gua nggak tahu. Oh nggak tahu ya. Katanya pernah ikut. Orang pernah ikut tapi nggak tahu. Wah. Jarang masuk ini bolos nih anak. Oke, jadi kan ya di kajian itu membahas tentang filsafat. Nah, kan karena ini bahas tentang keagamaan. Di sini tuh ada pembahasan tentang aman itu? Aman. Tentang apa sih memahami metode untuk gua lupa. Ayat-ayat Al-Quran. Memahami metode ayat-ayat Al-Quran. Untuk memahami ayat-ayat Al-Quran itu pakai metode apa? Nah, kemarin tuh ada materi filsafat. Nah, ada pertanyaan, apakah filsafat itu dibenarkan oleh agama katanya? Apakah ada yang bisa jawab? Dibenarkan oleh agama. Maksudnya apakah kita boleh berfilsafat Oh ya. pada agama gitu, kayak misal kita lihat Al-Quran nih, kita lihat karena kita Islam kan, kita lihat Al-Quran terus kita berfilsafat gitu kayak Boleh. apakah emang kayak gitu. Nah, Boleh, itu boleh lah. Nah, jawabannya kenapa? Di Islam sendiri kalau nggak salah kan disuruh kita untuk terus berpikir. berpikir, ya, Ada beberapa ayat yang selalu menyuruh kita untuk berpikir gitu. Berarti filsafat juga kan tujuannya untuk kita berpikir lebih dalam banget gitu. Jadi yang diperbolehkan. Ya, tapi masalahnya ada beberapa orang yang bilang kalau misalnya filsafat itu menyesatkan. Enggak dong. Kalau agama mereka ya orang bilangnya kan orang diceritain juga ya mereka bilangnya kalau misalnya filsafat itu kan kayak memikirkan sesuatu hal yang harus rasional kan yang harus kayak benar adanya gitu kan dan itu juga kayak ngebuat bingung atau kalau misalnya kita lihat Al-Quran nih kita mikirnya ini udah benar tapi kata orang filsafat apakah ini benar ini seharusnya kayak gini kan itu filsuf kayak gitu kan filsuf kayak berpikir bertanya-tanya. Filsuf tuh sering banyak nanya kan. nah itu makanya ada orang yang bilang kalau misalnya itu nggak boleh. Nah pertanyaannya menurut kalian, nah ini kan udah menurut berdua mereka boleh, apakah menurut mana juga boleh kak? Eka, Galen, Silahkan. Monggo Mas. Ya, ada jawaban nggak? kata gua sih boleh aja. Boleh aja ya. Boleh aja. Soalnya kan seperti yang Rido tadi bilang, Al-Quran itu juga sama si Eka juga ini ngomong ke orang, ke gua. Bebas aja. Bahwa Al-Quran itu pelengkap ya teman-teman. Pelengkap ya. Jadi ya nggak disalahin juga buat orang-orang yang pengen mikir dari Al-Quran tuh ya nggak salah gitu. Saya. Hmm. Oke, sabar. Wait. Mau disclaimer dulu coba. Oh, iya. Disclaimer dulu. Kalau misalnya ada perkataan kita atau pendapat kita yang salah yang mohon dimaafkan karena kita juga pelajar. Wajar Betul, salah. wajar, bukan Mohon nabi. kritiknya saja di komentar kalau misalnya ada dari mulut kita kayak salah itu seharusnya didatang nggak kayak gitu. Yes, Boleh yes, aja betul. tulis di kolom komentar. Oke, lanjut tadi nih. Maksud Al-Quran itu adalah pelengkap itu apa? Oh iya. Maksudnya apa? Dari kitab-kitab sebelumnya. Oh, Buku pelengkap juga. pelengkap ya.
atau membenarkan kitab-kitab sebelumnya? Dua-duanya nggak sih? Dua-duanya lah. Dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Karena kalau misalnya yang dulu nih, kitab yang dulu itu cuma berlaku di kaum mereka doang. Oh iya benar. Kalau di misalnya zaman itu nggak Al-Quran, Al-Quran ini berlaku Mencakup sampai seluruh dunia. seluruh dunia dan untuk selamanya. Iya, Untuk sampai hari kiamat Berarti kitab sebelumnya tuh cuma berlaku di zaman itu doang. di zaman itu doang dan di kaum itu doang biasanya. biasanya. Dan kan tujuan apa ya? Sabar, tadi tuh ngomongin filsafat kan. Nah, Iya. tadi itu kan pertanyaan filsafat boleh apa enggak, berarti mayoritas boleh lah ya. Boleh. Nah, kalau misalkan ikut kajian kan orang di kajian itu emang jawabannya boleh. Oke. Jawabannya boleh karena apa? Karena untuk memahami Al-Qur'an kita kan butuh berpikir kritis. Nah, Iya, itu dia. memakai logika juga. Jawaban gua tuh. Nah, iya, itu dia. Kita butuh berpikir kritis. Mana belum jawab ya tadi? Sama-sama kok jawabannya kayak gitu. Kayak sorry kelewat tuh. Gawat. Kita kirain orang udah ya pokoknya boleh lah di kajian itu tuh. Nah, Yes. ini ada pertanyaan lagi nih. Kalian tahu nggak sih ada filsuf dari agama Islam? Kalian tahu nggak? Ada siapa gitu orangnya tahu? Nggak tahu sih. Kalau untuk tokoh, I don't know man. Oh nggak tahu karakternya ya? Yes. Al-Khawarizmi itu filsuf bukan? Al-Khawarizmi itu masuknya ke matematikawan sih. Matematikawan ya. Ada sih satu tapi lupa namanya siapa ya? Siapa Ci? Itu siapa ya? Orang tahunya cuma 3 sih waktu kajian kemarin. Siapa? Yang pertama Al-Kindi, Oke. yang kedua tuh siapa ya? Apa sih? Mana ikut nggak ikut ya kemarin? Apa? Al-Farabi kalau nggak salah Al-Farabi dan yang ketiga Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina. Ibnu Sina kan itu adalah filsafat lah ya. Yes. Nah, berarti dengan adanya filsuf-filsuf ini terjawab lah kalau misalnya memahami agama ya boleh aja dengan filsafat. Iya, Orang betul, ada betul, gitu betul. karakter-karakternya. Nah, aku yang pengen tanya nih, kenapa alasan orang-orang atau masyarakat di negara yang sebagian ya, kenapa Al-Quran itu tidak boleh dengan filsafat digabung kayak gitu? Kenapa? Jawabannya mungkin tadi yang orang sampaikan ya. Orang-orang kan nggak pernah kayak bilang filsafat salah. Cuma ini yang yang diceritain kalau misalnya mereka tuh mikirnya filsafat itu membingungkan. Yang dari misal Al-Qurannya udah benar, dibikin bingung oleh filsafat. Nah, kata mereka itu salah. Udah bener itu mungkin menurut mereka karena kan kita harus percaya sama Iya. Islam kan sama Al-Quran kan 100% Iya. itu kalau misalkan kita Islam tuh harus percaya Harus 100%. beriman. Tetapi kan fungsi filsafat tuh untuk mempertanyakan lebih dalam. Contohnya iya. misal nih hujan, misal kita cuman bilangnya hujan itu diturunkan oleh Allah, tapi kan nggak mungkin kan ada ada lebih jelasnya lagi, ada prosesnya turunnya hujan gitu kan. Logikanya lah. Iya kan? Nah. Kayak misalkan kita pakai filsafat gitu, kayak misalkan kayak tadi turunnya hujan apa karena Allah gitu, kita kita dalemin lagi kenapa sih bisa hujan, pas kita udah tahu jawabannya kita bisa makin beriman kepada Iya, nah Yes. itu dia filsafat itu ternyata berguna. Tapi apakah ada orang yang berfilsafat tapi mereka malah belok gitu, malah gua jadi nggak percaya agama gitu. Filsafatnya Ada, salah berarti. Harusnya ada. Pasti ada. Pasti ada. Contohnya orang-orang ateisme kayak gitu nggak dong? Kan Iya. sabar. Kan lu pernah nih pernah menjadi ateisme lah beberapa saat. Pernah berpikir kalian tahu nggak? Dia pernah ateis. Maksudnya pernah kayak meragukan keberadaan Tuhan. Yes. Nggak tahu. Nggak tahu ya? Coba ceritain dong. Gimana itu asal mulanya dong? Asal mulanya pas ketika orang membaca artikel gitu. Kalau misalkan orang kan ada artikel gitu mengenai setelah kematian itu otak kita tuh nggak berfungsi. Nah pas orang mikir lagi, terus di artikel tuh dijelaskan dia ada kasih perumpamaan ketika bayangin aja pas mana lahir gitu. Pas ketika kita lahir kita nggak mengingat apapun kan, kita nggak mengingat benar-benar nggak mengingat 1% pun gitu. Nggak. Pas kita sebelum lahir kita benar-benar nggak ada kan, kita nggak mengingat apapun itu. Kita tiba-tiba brojol terus tiba-tiba bukan brojol sih, kita tiba-tiba time skip ke 4 tahun atau 5 tahun gitu. Biasanya kayak gitu biasanya. Ketika otak kita mulai bekerja gitu kan. Nah, jadi di artikel tersebut juga dijelaskan kalau kematian juga bakal seperti itu. Jadi pas ketika kita udah mati itu otak itu ya berhenti, nggak ada sesuatu yang diproses, nggak ada visual yang diproses. Jadi bukan gelap, kosong, benar-benar kosong gitu, bukan gelap, bukan hitam. Ya udah nggak ada apa-apa, kita benar-benar menghilang dari peradaban ini. Nah, orang mikirnya mungkin kematian tuh kayak gini gitu, nggak ada akhirat gitu. Jadi orang masih meragukan Tuhan pada saat itu gitu. Kayak tidur ya berarti. Iya, kayak tidur kan ada mimpi. Enggak kayak tidur yang enggak mimpi kayak gitu. Oh ya, tidur tiba-tiba nggak bangun mimpi. tiba-tiba Nah, pagi gitu. itu salah satunya kan kita nggak merasa sesuatu ada visual kan, Yeah. tiba-tiba bangun ya. Tiba-tiba bangun kan. Nah, Kok itu kayak salah satunya. dibaptis ya? Hah? Gerakannya kayak baptis. Baptis itu ya. Beda. Lanjut. Ya.
Nah, apa yang ngebuat mana kembali lagi ke jalan Islam? Apa ya waktu itu tuh? Gak mentor. Ya pasti ada alasan lah kenapa mana bisa kembali lagi. Kayak orang-orang tahu sih jawabannya. Kayak mana kan ngerasa nggak sih kalau misalkan mana hidup di sini tuh untuk apa, Cok? Itu dia. Pernah mikir kayak gitu. Kenapa mana dilahirkan? Kenapa mana harus hidup gitu? Karena orang mikir pasti ada tujuan tersembunyi nih, tujuan besar di balik penciptaan manusia tuh, penciptaan alam semesta itu. Gak mungkin gak ada makna gitu. Nah, orang berpikir mungkin salah satu-satunya yang bisa mengisi kekosongan atau ketidaktahuan tersebut ya adalah Tuhan. Tuhan adalah sesuatu yang bisa mengisi ketidaktahuan orang akan makna kehidupan ini gitu. Jadi orang percaya Tuhan. Dalam. Berarti mana masuknya di situ lah ya. Apa? Berarti nggak bakal ada perdebatan ada ateisme lah di sini. Nah itu dia Chat. Apa sih for your information aja dia ateis, pernah ateis kan, pernah ateis. Sekarang mana ya ateis tuh? Sekarang apa dong sekarang dong? Sekarang Islam. Sekarang Islam ya. Lah kan orang Islam. Bukan Islam KTP. Cuman meragukan. Oh ya. Oke. Meragukan juga kan itu karena filsafat juga tuh. Iya. Karena filsafat. filsafat, Karena terlalu mana banyak mikir ya? berpikir kan. Iya, Terlalu karena banyak mikir. pertanyaan juga. Makanya pasti pernah lah berpikir sedalam itu sampai pernah meragukan Tuhan nggak kalian? Pernah. Pernah kan? Pernah aja. Berpikir dalam banget itu. Sampai kepikiran ini ragu-ragu gitu akan Kenapa Tuhan. harus gini? Pernah nggak sih? Coba ceritain tuh yang kalian alami. Wih. Pernah aja. Cuma ya nggak sampai mikir ateisme gitu. Masih tetap ada imannya masih. Ya udahlah ini mungkin ujian dari Tuhan gitu-gitu mikirnya. Kalian pernah nggak sih bertanya kayak ini masih topik masih sama ya? Misalkan kayak kalian bertanya ke orang tua atau seorang lah, ustadz atau apa ya? Misalkan kalian bertanya nih, Pak atau Bu ya, di mana sih Tuhan berada? Apakah eksistensi Tuhan itu ada gitu? Eksistensi itu keberadaan. Ya, Tuhan itu ada. Oke. Keberadaan Tuhan itu ada. Terus tiba-tiba kalian dijawab kayak gini. Kamu nggak jangan mikir kayak gitu. No. Itu mikir orang-orang kafir. Berarti kamu masuk ateis dong. Jangan mikir kayak gitu. Jadi kalian malah dapat jawaban sama sekali gitu. Bukankah itu juga apa ya salah satu alasan orang-orang yang dulunya beragama menjadi ateis? Ya itu salah satu alasannya kan. Itu pernah aja gue. Pernah apa? Kayaknya baru-baru ini. Nggak tahu deh. Pokoknya pernah orang kayak gitu. Kayak mau nanya takutnya salah, ketakut dimarahin gitu-gitu. Tapi sebenarnya pertanyaan itu kan adalah suatu hal yang harus lah. Karena ketidaktahuan kita pengen dibalas dengan ketahuan maksudnya Jawaban. Jawaban. Ada jawaban lah gitu dari Ada ketidaktahuan jawabannya. Kalau misalnya ditanya pernah ya pernah kayak gitu. Jadi bukan malah diceramahi gitu, jangan Iya. bertanya seperti itu gitu. Nah, itu juga berarti masuknya ke ke pemikiran kritis lah ya. Iya, itu juga salah satu tuh. Orang tua kita tuh berarti menganggap filsafat itu berbahaya juga. Itu salah satunya. Salah satu alasannya karena takut anak kita berpikir tentang hal yang Negatif. membuat mereka bisa keluar gitu atau keluar dari Islam atau jadi ateis kan. Iya. Itu salah satunya. Mereka tuh kayak apa ya? Kayak ya udahlah, kalian percaya aja kan adanya Tuhan. Doktrin gitu ya. Apa tuh? Enggak lanjut. Itu dari luar. ya kayak gitulah Tuhan. Tuhan apa? Orang Saya dulu orang tua itu menganggapnya ya harus percaya banget Tuhan, sedangkan bagaimana caranya kita percaya kalau misalnya mereka nggak bisa jawab pertanyaan kita gitu. Ya, kita butuh kepastian. Iya, itu dia yang biasanya ada temen gue juga satu siapa nggak bakal sebut namanya, dia juga pernah pernah pikiran ateis gitu ya gara-gara nggak punya jawaban. Itu dia berarti apapun hal yang ingin ditanyakan ya berarti harus ada jawaban. Nggak harus sih kalau misalnya kita punya jawabannya kita bisa lebih percaya bahkan ya. Benar yang tadi kata dia, kalau misalnya kita berfilsafat dan kita nemu jawabannya kita pasti akan lebih beriman gitu. Emang udah dari naluri manusia zaman purba juga kayak gitu, Cok. Kita harus kita membutuhkan sesuatu jawaban akan sesuatu kan. Zaman purba kan kalau ada petir misalnya itu dianggap dewa petir kan, bukan ada ilmu pengetahuan ya kan. Jadi jawaban itu masih belum ditemukan secara pasti, makanya selalu mencari jawaban apapun itu. Makanya disebutnya itu ada dewa petir, dewa api gitu kan. Jadi manusia tuh emang butuh jawaban. Iya. Cuman walaupun jawaban itu nggak pasti banget, Nggak pasti selalu banget. pasti. Ya orang-orang juga kayak orang pernah dapet cerita nih dari ustadz dia dari siapa ya? Papanya tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan dulu waktu zaman dia di sekitarnya itu orang-orangnya pada nyembah berhala kan katanya. Nyembah berhala. Dia tuh kayak mikir kayak apa gunanya berhala ini, orang dia nggak ngasih gua apa-apa gitu kan. Nggak hidup ya. Iya, terus tahu nggak sih yang cerita yang viral nih yang maksudnya yang orang-orang banyak tahu lah.
Nabi Ibrahim tuh ngancurin ngancurin patung-patung kecil, Terus sisain yang gede kan. sisain yang gede, yang gedenya dipakein kapak Oh, dipasangin yang palu ya? Iya. Palunya di tangannya. Nah terus kan Bukan dikalungin. Dikalungin emang? Oh, What the? di tangannya kalau nggak salah. Di tangan ya? Kayak Gua pegang lupa gitu deh, kan? iya di tangannya. nggak tahu dah pokoknya ini Nggak cerita, tahu, wow. cerita dari seorang siapa ya, orang lupa ya. Patung kok bisa megang gitu ya? Nah, terus kan, terus ini lanjut ya ceritanya. Boleh, Terus orang-orang yang nyembah berhala itu pada nanya ini kenapa pada hancur gini, pada murka. Oke. Nyalahin Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim itu yang apa ya, yang menentang lah salah satu. Oh, iya, benar. Terus kita ngomong ke Nabi Ibrahim, terus Nabi Ibrahim jawab lah, enggak, itu buktinya yang gede pegang kapak katanya. Nah, terus mereka bilang lah, bagaimana caranya patung menghancurkan patung-patung kecil, orang mereka aja nggak bisa gerak. Nah itu jawabannya, kenapa Anda sembah gitu, maksudnya kenapa Anda sembah sedangkan mereka gerak aja nggak bisa gitu. Nah itu terlalu Kayak gila ya. itu Melawan sesuatu menggunakan logika gitu. Yes. Nah, Terus ini respon dari orang-orang ini gimana? Nah, respon dari orang-orang itu terbagi dua. Ada yang, iya juga katanya, ada yang logik kayak, iya benar juga nih orang katanya gitu. Ada yang ikut Nabi Ibrahim, nggak ikut sih kan waktu itu belum nemu Masih Islam lah. langsung bertanya-tanya ya? Belum nemu Islam, cuma kayak meragukan berhala ini. Oh lah. iya, oke. Ada juga yang masih mengangkang siapa ya? Kayaknya dari keluarga Nabi Ibrahim ada deh ayahnya gitu. Nggak tahu deh, orang takut salah. Pokoknya ada satu kayak pemimpin gitulah yang kayak apa sih gini gitulah. Patut. Kayak Nabi Ibrahim tuh. Nah itu berarti berfilsafat tuh boleh jawabannya. boleh banget. Nabi Ibrahim aja kayak gitu. Iya. Nah ada cerita juga yang Nabi Ibrahim yang mencari keberadaan Tuhan, tau gak sih? Mencari keberadaan Tuhan. Yang ini yang mereka tuh Nabi Ibrahim tuh nyari keberadaan Tuhan yang tadi kan orang-orangnya tuh pada nyembah berhala. Sedangkan Nabi Ibrahim nggak percaya, dia tuh nyari Tuhan tuh. Nah dia lihat matahari berguna banget kan, kayak menerangi bumi gitu, bikin subur tanaman gitu-gitu. Sumber kehidupan. Nah dia mikirnya asalnya ya matahari itu adalah Tuhannya katanya. Oh ini Tuhan gua nih. Namun pas menjelang malam lah matahari kok turun, hilang katanya mataharinya. Ganti bulan. Terus kalau nggak salah dia juga mikir berarti bulan ini Tuhannya katanya. Besoknya lah bulannya hilang lagi, muncul lagi mataharinya. Nah di situ dia kayak mikir lah bukan ini berarti. Nah dia juga lah setelah itu dia mencari jawaban lain. Orang-orang cuma ingat sampai situ dah. Nah dari sini juga berarti yang berpikiran kritis itu sangat diperbolehkan berarti. Yes. Suatu hal yang bagus, berfilsafat tuh boleh. Orang mau nanya pas bagian Nabi Ibrahim nyari Tuhan itu maksudnya gimana? Apakah Nabi Ibrahim udah diangkat sebagai nabi dan Belum. Itu kan masih apa ya? Masih dikasih petunjuk lah, dikasih anugerah oleh Allah ya, oleh Tuhan untuk dia tuh berpikir kritis. Oh, gila. Dia tuh cari dong siapa yang beneran Tuhan katanya. Terus ketika dia mulai diangkat sebagai nabi, apakah Nabi Ibrahim langsung percaya bahwa ini adalah Tuhan asli atau dia cuma menganggap itu halusinasi dia? Nah, gua nggak tahu jawabannya. Berarti Cerita lanjutnya orang lupa deh. Karena kan Nabi Ibrahim itu kritis banget tuh. Iya, kritis dia banget. selalu mempertanyakan sesuatu. Iya, nah itu juga pertanyaan orang deh. Kenapa Nabi Ibrahim bisa menemukan Tuhan? How caranya? Iya tuh. Gua nggak tahu sih. Nanti Bukan paling di research mimpi lagi gitu lah. kan. Kita bisa jawab lah di nanti lain kesempatan lah ya. Gila itu filsafat sih. Kita harus berfilsafat sih jadi orang ya. Kita harus berfilsafat. Nah ini pembahasan ini berat nih mungkin. Iya, berat. Beberapa orang menganggap ini berat. Ada yang beberapa orang yang menganggap ini enjoy gitu, seru gitu. itu kan bukannya bagus lah gitu. Ya bagus. Iya bagus. Berfilsafat ya. Apakah kalian pengen jadi filsuf? Kak, aku tidak tahu. Kok enggak? Why? Mana mau enggak ada? Mana mau enggak jadi filsuf? Maksudnya jadi Sokrates gitu. Bisa aja mana melebihi Sokrates, jadi filsuf terkenal, Nah sebenarnya bukan jadi filsuf sih. Orang cuma pengen jadi lebih banyak nanya aja, terus lebih banyak ngedengerin opini orang. Oke, berarti mana masuk sini juga masuk ke apa yang mana pengenin berarti ya? Iya. Itu juga masuk ke mana bertanya-tanya itu masuk ke filsafat juga harusnya. Pertanyaan filsafat kayak suatu hal yang apa ya? Suatu hal yang kenapa ini bisa kayak gini itu juga filsafat tuh. Yang apa itu kehidupan? Nah itu filsafat itu. Kenapa aku lahir? Bisa nggak sih Next lah. Nanti bahas kita lebih mau dalam. bawa siapa yang berfilsafat ya? Si Faras. Paras ya. Dia bakal mau nggak kesini? Tamun. Undang aja. Paksa. Sabil lagi. Sabil nggak tahu sih. 100 orang, 10 orang di sini langsung. 100 orang. Orang. Cukup nggak tuh? Ruangannya kan 10 orang langsung bahas. Ini udah berapa menit nih? Udah aja lebih. kali ya? Hah? Udah lebih. Berapa ya? Udah aja kali ya. Ya. Udah aja. Aduh. Thank you banget ya buat semua yang udah nonton. Mohon maaf atas semua kesalahan, atas semua kata-kata
kata-kata yang mungkin apa ya, mungkin menyinggung hati atau bahkan ada kesalahannya kayak dari datanya, dari cerita-cerita yang tadi Atau disampaikan. kesalahan dalam penyampaian kita Iya. gitu, itu maklumin aja, kita Iya. masih belajar juga kan. Berarti- Juga kehidupan kita tuh harus belajar guys. Gimana? Wajarlah manusia bukan nabi, Bo. Aduh. Jangan sama itu. langsung digambar ya, tau gak sih yang aslinya ya. Pak. Ini nggak tahu dong. Apa nggak tahu gua. Jarang nonton TikTok tapi sering. Tepat. Oke lah. Oh gitu aja lah. Oh ya, buat kalian yang membutuhkan membutuhkan apa? Apa sih? Membutuhkan website atau Jasa bikin game. jasa tuh bikin orang tuh game. developernya. Wow. Ke kamera gini. Kamera dong. Ridho Aryan sang filsuf. Apa? Mana filsuf enggak? Enggak, orang suka bertanya aja. Oke. Udah aja dah, udah lanjut. Oke. Apa? Tutup aja dah. Ya tutup aja lah. Langsung closing ya. Untuk kalian yang membutuhkan website untuk apa ya, untuk Jasa keberlangsungan apa ya, keberlangsungan Untuk ngedit lah. apa sih orang ngomong apa ya? Kok ngedit? Gak jelas. Jasa. Tiba-tiba ngedit ke jelas gua. Apa untuk kalian yang membutuhkan website, bisa website dan juga jasa itu apa sih ini? Ini lagi promosi, sabar dulu dok. Nanti kita dipecat ini. Dok. Untuk kalian yang membutuhkan website dan membutuhkan jasa bikin game, kalian bisa klik link aja yang ada di deskripsi. Itu adalah link Discord. Di situ mungkin ada pemberitahuan terbaru lah ya dari jasa-jasa yang kita bikin gitu. Lebih ini adalah project kita juga, orang-orang dari kita juga yang bikin websitenya, dari bikin gamenya. Tadi siapa yang bikin game? Me. You. Mungkin segitu saja ya. Apa ya, ada kata-kata penutupan ya? Kata-kata Ini biasanya nih ngasih kata-kata nih, kata-kata hari. Apa ya? Oh enggak, ini Kasih yang biasa kata-kata nih. buat khusus podcast kita. Jangan bosan-bosan nonton podcast setelah makanan ini. Kenapa? kenapa? Kenapa jangan bosan-bosan? Kenapa jangan bosan? Karena akan melihat kepelenggaran Ridho Aryan. Iya, betul. Tapi sekarang kayak banyaknya ini ya, banyaknya kebijaksanaan yang Kebijaksanaan orang. Yes, Iya. yang muncul. Lagi apa upgrade ya? Lagi mode serius nih. Mau ulangan. Let me cook katanya. Bro, Mungkin segitu aja, Udah sore juga ya ini. Iya. kalau mau nginep aja sekalian deh. Thank you so much yang udah nonton. Dan untuk kalian yang nanya ini gunanya apa nggak tahu ya. Ini nggak tahu. Terima kasih. Dan ayo chat, let's go. Let's go, man.